Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali ke kanal Pade Sambal ya. Kali ini videonya tentang warga Malaysia palsu, pekerja ilegal, pelakor kelas berat, dan agen hina Indonesia. Siapakah dia? Ya, tepat tebakannya. Jantung pisang alias manusia seribu identitas. Di TikTok dia sebagai warga Malaysia. Di KTP ternyata warga Indonesia. Ya, sementara di Malaysia TKI ilegal statusnya. Di Dobi ternyata cleaner nyasar. Di kamar Pakcik pelakor berpengalaman. Wow. Aduh, informasi yang sangat akurat, padat, dan mengagetkan ya sebenarnya. Ini misteri tadinya ya. Siapa sebenarnya dia ini? Sampai-sampai kita ini tidak tahu, tapi karena dia gencar sekali ya di media sosialnya, di TikTok ya, menghina Indonesia. Sampai-sampai kita penasaran siapa ini dia. Akhirnya terbongkar seperti ini ya. Nah, saksikan nih videonya sampai terakhir ya, karena ketawa para orang-orang dari Malaysia ini, aduh bener-bener ketawanya itu bikin merinding kalau Pak didengarnya ya. Kita saksikan videonya. Assalamualaikum. Hai semua. Jantung pisang. Ya. Kau dah stres jantung pisang. Stres, kenapa stres? Sanggup masuk dalam room tenang dan juga komen bukan-bukan. Dah stres sangat kau ni. Duduk dalam room orang lain pun kau stres. Duduk nama tenang kan. Stres sangat dah kau weh. Kayaknya seneng banget ini. Tunggulah. Gembira banget. 23 ni kan tarikh keramat. Sabar ya. Jangan pula tersakiti nanti jantung pisang. Pasangan tu nak pergi ke mahkamah. Jaga diri. Bye jantung pisang. Assalamualaikum. Aduh. Ketawanya benar-benar lepas. Tiba-tiba mengaku presiden. Presiden Pak Prabowo tu sebagai presiden kau ya. Sebab nak balik Indonesia. Sebab ada keluarga sakit. Jadi nak kena balik, kena mengakulah dulu ya. Kalau mak tak sakit, tak mengaku orang Indonesia, tak mengaku. Kebongkar ya. Sebagai negara kelahiran, tak mengaku presiden tu sebagai pemerintah. Nanti dekat orang kampung nak mengaku apa? Buat malulah kau ni JP. Balik-balik Berambus kau. Dapat berita lah jantung pisang ni dia adalah seorang pemusnah kepada rumah tangga, kepada sebuah keluarga ini Saya tak tahu apa yang telah dilakukan oleh jantung pisang ni sehingga boleh menyebabkan suami kepada isteri ni boleh pukul dan juga isterinya terpaksa merelakan jantung pisang dan juga suaminya mempunyai hubungan. Jadi pihak yang berwajib, apakah yang boleh dicadangkan, apakah tindakan yang boleh dikenakan terhadap orang yang ketiga. Dekat Malaysia kita tahu mana-mana orang yang ketiga yang boleh menjejaskan hubungan rumah tangga seseorang itu boleh dikenakan tindakan. Mohon penjelasan dan juga mohon bantuan kepada mana-mana pihak yang mampu membantu. Moga dibanteras kegiatan seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai semua. Lama tak bersiaran. Apa khabar? Jangan ada yang tersakiti tau. Aduh. Jantung pisang. Suami tercinta. Dah haru biru ke sekarang ni? Jangan macam tu. Katakan dah kahwin. Tahulah yang betul. Kalau tak kahwin, bagi tahu tak kahwin. Kan isteri sah anda jantung pisang yang cakap dah kahwin. Hey, Linda.
Kau cakap dengan Pak Cik tua tu Pak Cik bodoh-bodoh tu suruh dia nasihatkan kau dulu. Kenapa kau tak berani menyenggol si Tenang? Kau takut ke? Sebab apa? Si Tenang warga tempatan bukan? Dengan Lianda je kau berani ya? Baik Pak Cik bodoh. Dengar sini baik-baik. Lianda bercakap ni ya. Baik Pak Cik tu nasihatkan Pak Cik punya sundal tu. Ketawa ni. Baik Pak Cik, jaga pesondolan tu, faham? Cuba tusik Tenang tu kalau berani. Pak Cik. Hey. Linda. Semalam kau dah mengadu belum dengan Pak Cik bodoh tu? Suami saya tak dapat lagi WhatsApp daripada Daus. Siapa Daus ni? Malam tadi tak mengadu ke tu? Tak mengadu ke tu? Oh, bermakna Pak Cik tu dekat bini tu dia lah. Aku nak bagi tahu kau Pak Cik bodoh Banyak je di antara kami-kami ini yang menghantam kau punya sundal tu. Si Tenang, Alianda, Berapa ini? Buragas Johor. Lagi banyak lagi. Banyak amat. Tapi sampai kau tetap 4. pilih Alianda bukan? Memang kalau dah penyundal tu tetap penyundal JP pun dek. Hari ni kau nak ngadu apa dengan Pak Cik bodoh tu? Nak mengadu mengadulah, tak ada masalah pun Saya tertunggu-tunggu tu WhatsApp Pak Cik bodoh tu. Aduh. Untuk Pak Cik Daus lah Pak Cik Daus yang tu yang bodoh tu kan aku dah cakap kan. Aku informasi daripada mana? Kan daripada si penyondal, daripada sondolan kau tu. Ada lagi tahu Pak Cik. Nanti aku up ya Pak Cik ya. Lagi satu Pak Cik. Janganlah main ugut-ugut. Jangan main ugut-ugut. Nak report polis di anda tu. Saya nak buat report polis di anda tu. Report lah. Takutnya kena report. Takutlah Pak Cik Alianda ni kena report. Sila report. Report pergi kat balai. Report. Aku alu-alukan Report lah Pak Cik bodoh-bodoh. Report. Nanti kita jumpa dekat mahkamah mana? Mahkamah syurga? Mahkamah Daus? Mahkamah mana kau mau? Linda. Hari ini kau harus ngadu dengan Pak Cik tu tahu? Sampai otak Pak Cik tu gila. Lepas itu pergi balun sana. Balun dulu. Tenang. Yang kau bilang cabul tu balun lah. Bravo. Lagi Puragas Johor. Lagi banyak lah. Banyak. Kais satu. Nizam juga. Uni juga. Banyak. Balun ya Pak Cik tu Pak Cik bodoh-bodoh. Jangan Alianda je. Mana adil Mana adil kata JP Pundek tu. Sebenarnya Pak Cik bodoh, JP penyundal tu, yang penyundal kau tu, dia yang buat malu kau punya bini tu. Dia tak mau malu seorang, dia mau malu dua-dua. WhatsApp. Jangan lupa Pak Cik bodoh hari ini kau harus mengadu dengan
My husband. Maksudnya apa ya? Bye Pak Cik bodoh-bodoh. Bye. Bye jantung pundek. Bye Linda pundek. Bye. Iya, teman-teman, ketawanya luar biasa semua ya. Tapi apa itu ya? Pundek, tadi bilang jantung pundek. Pundek itu apa? Teman-teman ada yang tahu? Ya, tulis ya di kolom komentar ya. Nah, jadi kalau kamu memang aktif nih ya di TikTok dan sering lihat akun yang hobi hina Indonesia, itu bilang-bilang mereka gini, kerja di Indonesia itu miskin, di Malaysia kaya, Indonesia itu jorok-jorok ya, nggak maju-maju ya, Indonesia itu koruptornya banyak ya, kalau koruptor memang iya banyak ya, ya itu dia. Nah itu yang biasa seperti itu adalah si jantung pisang. Nah sosok misterius ini selalu tampil dengan avatar benderanya Malaysia, katanya begitu, dengan logat-logat ya Malaysian lah begitu ya, dan klaimnya dia adalah sebagai rakyat dari Malaysia yang sejati. Tapi fakta terungkap ya, yang terbaru nih ya, dari mulutnya sendiri. Dalam satu sesi live dia bilang, saya nanti mau balik ke kampung, jumpa emak saya di Indonesia, katanya lagi sakit. Lah kok bisa rakyat Malaysia ini ya balik kampungnya ke Indonesia? Kebohongan mulai retak, topeng mulai lepas. Nah setelah diselidiki ternyata jantung pisang ini bukan warga negara Malaysia. Dia adalah TKI yang kemungkinan ilegal ya, yang sempat punya permit sebagai cleaner, tapi sekarang kerjanya itu di Dobi alias laundry. Ini termasuk pelanggaran serius di Malaysia. Permit kerja tidak boleh dipakai di luar sektor yang diizinkan. Tapi kenapa dia masih bisa stay dengan santai ya? Jawabannya dia bukan TKI yang biasa ya. Dia TKI buser. Selama dia aktif hina Indonesia, pihak tertentu itu tutup mata aja. Dobi tempat cuci pakaian, komentarnya tempat nyuci harga diri. Nah, tapi tunggu dulu. Drama ini belum selesai. Ada laporan dari warga Malaysia bahwa si jantung pisang juga punya kerjaan sampingan. Ya, kerjaan sampingan. Apa itu? Pelakor pakcik. Waduh, pakcik I love you, tapi jangan kasih tahu bini ya. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Malaysia itu punya hukum yang tegas loh untuk para pelakor seperti ini. Ya, yaitu pasal 498 hukum Malaysia yang menyebutkan bahwa pelakor bisa dipenjara sampai dengan 10 tahun dan dikenai denda berat. Tapi apakah si jantung pisang ini tertangkap? Tidak. Ya, selama dia masih rajin menyebar narasi bahwa Indonesia itu kampungan, dia sepertinya kebal hukum. Kita akhirnya mengerti pola pikir dari si jantung pisang. Dia tahu, jadi warga Malaysia secara legal itu susah ya. Tapi dia menemukan satu jalur alternatif, menjadi warga Malaysia lewat jasa hina Indonesia. Nggak percaya? Makin dia hina Indonesia, maka makin banyak pendukung. Makin dia caci maki negeri sendiri, makin dia dipuji oleh netizen sebelah. Bahkan nih, ada dugaan nih, dia dapat donasi dari simpatisan di negara tersebut. Ya, strateginya kan jelas nih. Hina Indonesia, terus cari perhatian, dapat perlindungan, naturalis ya, sebagai warga negara Malaysia. Yaitu harapan palsu kemungkinan ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus jantung pisang ini? Ya dia mungkin lucu ya, komentarnya mungkin viral, tapi hidupnya adalah kisah tragis dari seorang nih yang kehilangan jati diri. Dia tinggalkan negaranya, dia hinakan bangsanya demi status palsu dan cinta dari pakcik-pakcik di seberang. Dia lupa, orang yang menghina asalnya akan selamanya dicurigai dimanapun dia berada. Jantung pisang, ya, kamu bisa ganti nama, kamu bisa pasang bendera Malaysia di profil, kamu bisa ngaku lahir di Johor Bahru atau di Selangor atau mungkin di tempat lain, tapi kamu nggak bisa membohongi takdir. Kamu tetaplah anak Indonesia yang sedang mencuci ya harga diri di negeri orang. Ya, gimana lagi ya? Ini
bukan masalah kerja di Malaysia ya, tapi jangan kita menginjak kampung sendiri demi like dan validasi yang murahan ya. Karena kita menjadi bangsa itu suatu kebanggaan. Ketika kita tidak mempunyai bangsa, bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Malaysia, maka kita nggak punya jati diri, ya, tidak jelas statusnya. Nah, ini yang terjadi pada si jantung pisang. Memang dia terkenal ya, sangat terkenal di Malaysia, dan sekarang lagi terkenal juga oleh para orang-orang Malaysia yang membongkar siapa dia sebenarnya. Jadi si misteri terbongkar sekarang. Nah, bagaimana nih dengan mereka-mereka TKI-TKI yang pro Malaysia yang lainnya? Masih banyak ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita bongkar latar belakangnya satu persatu. Oke, daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.